Ini part terakhir. Jadi sini kita akan membahas tentang tips bekerja dengan basis data sama ada tambahan informasi sedikit. Jadi dengan bekerja dengan basis data itu ada beberapa tips yang bisa kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan. Pertama, pastikan nama kolom maupun nama tabel itu pendek dan jelas. Jika ada spasi pada nama kolom atau nama tabel, dapat diganti dengan underscore. Contoh, misal ada data pada tabel admin underscore kelurahan underscore kecamatan underscore Malang, itu kita bisa ganti aja agar lebih pendek ke underscore kec underscore mlng gitu. Yang penting dia deskriptif. Ini dilakukan agar saat menulis sintaks SQL itu tidak panjang, karena nanti sintaksnya bisa semakin panjang, nah itu merepotkan. Kedua, pastikan semua nama kolom maupun tabel menggunakan lowercase atau huruf kecil. Contoh, misalnya ada tabel dengan nama admin seperti ini capital semua kan. Ini kita ganti aja ya, bekel underscore kec underscore Malang seperti itu. Itu nomor 3, jika misalnya kita tidak melakukan perubahan pada data awal, itu kita bisa gunakan client Postgre seperti QGIS atau Save File Loader itu untuk melakukan perubahan otomatis. Jadi perubahan nama kolom menjadi lowercase dapat dilakukan otomatis pada saat mengimpor data dengan menggunakan QGIS atau Save File Loader dengan mencetak convert field names to lowercase. Kita cek ya. Ini misal kita masuk ke DB Manager, import. Nah, ini dia, convert field names to lowercase. Lalu kemudian pastikan untuk data spasial mencetak create spatial index untuk indexing. Ini keperluan indexing atau ya kasarannya itu mempercepat pekerjaan di BMS. Kita cek di sini. Kita akan load yang feature, ini data spasial, ini akan terbuka opsi untuk create spatial index, ini kita bisa centang. Dan yang terakhir adalah ini untuk tambahannya, baik data CSV atau data spasial, data SHP itu, pada saat menggunakan QGIS atau Save File Loader itu akan ditambahkan kolom ID, ini otomatis dari softwarenya, sebagai primary key. Karena ini kolom primary key yang harus ada dan sifatnya dia not null, ya, nggak boleh kosong. Dan ini bisa dirubah. Coba kita lihat opsinya. Nah, di sini, ini di primary key. Ini kalau kita nggak ada kolomnya akan ditambahkan secara otomatis oleh QGIS. Atau kalau kita sudah menyediakan, kita bisa sesuaikan, misalnya apa? Key ID. Kalau kita sudah ada kolomnya. Kedua adalah pada SQL clause S yang tadi kita gunakan 2 kali. Itu saat casting dan saat memberi nama kolom untuk FID batas, contoh FID batas feature dan FID batas underscore att. Jadi S ini kita pergunakan 2 kali. Kemudian ketiga adalah statement SQL sebaiknya diakhiri dengan tanda semikolon atau titik koma. Tapi untuk client Postgre, untuk membuka Postgre SQL di BMS-nya seperti QGIS atau PGAdmin, itu sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Tapi jika bekerja dengan command prompt, untuk membuka basis data harus ada semikolon atau diakhiri dengan semikolon. Kita coba. Ada SQL syntax ini, kita bisa tulis gini kan, select everything from circle underscore att. Kita execute. Boom. Ini di run sama di BMS ya. Kalau kita pakai titik koma juga di run seperti itu. Tapi jika bekerja dengan command prompt untuk membuka basis data itu harus ada semikolon. Kita contohin ya di sini. Ini buka basis data dengan menggunakan command prompt. Ini udah masuk di nama basis data. Kita coba ya, select everything from ke att. Kita nggak akhiri dengan semikolon, kita enter. Dia nggak bisa, jadi kita harus akhiri dengan semikolon. Nah, baru dia hasilnya ada. Karena semikolon ini mengartikan bahwa oke, statement SQL-nya sampai di sini kita execute. Jadi ini hasilnya. Terus kemudian nomor 4, penulisan statement SQL itu sebenarnya bisa tidak
capital seluruhnya. Tapi sebaiknya menggunakan capital agar bisa membedakan nama kolom dan clause. Jadi capital ini kita gunakan untuk clause-nya dan function. Contoh, ini semua lowercase ya. Select ID, FID batas, kecamatan from, nama table, ini valid, ini bisa di run. Tapi juga nomor 2 itu valid dan bisa di run juga. Select ID from, nah ini. Best practice-nya kita gunakan nomor 2. Karena kalau kita gunakan lowercase semua, kita agak bingung yang mana tabel, yang mana kolom, seperti itu. Kalau pakai yang capital, ini sekilas langsung tahu, oke, ada yang di capital, oh ini berarti clause-nya. Seperti itu. Jadi best practice-nya gunakan nomor 2. Tapi dua-duanya adalah statement SQL yang